Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati jamaah kaum muslimin yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala kita diberikan kesempatan kembali untuk duduk bersama di majelis ini, dan kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Qaulul Mufid ala Kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Dan semoga salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah di jalannya hingga hari kiamat. Baik, pada pembahasan sebelumnya kita sudah masuk ke ayat keempat, ya. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana, dan seterusnya. Dan terkandung di dalam ayat ini adalah apa? Perintah untuk menyembah Allah saja dan tidak berbuat syirik, dan ini merupakan hak Allah yang wajib kita penuhi, ya. Kemudian setelah itu Allah sebutkan perintah untuk apa? Untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, ya. Wabil walidaini ihsana. Kemudian perintah untuk berbuat baik kepada siapa? Zil qurba, ya, kerabat. Kemudian wal yatama, anak-anak yatim, wal masakin, orang-orang miskin, ya. Kemudian kita lanjutkan wal jari dzil qurba wal jaril junubi, ya. Al jar al mulasiq lil bait au man haulahu, ya. Jadi jar itu adalah, ya, tetangga kita, ya, yang ada di sekitar rumah kita. Wa dzil qurba yang punya hubungan kekerabatan. Wal jaril junub, ya, au al-jar al-ba'id, dan jaril junub itu artinya tetangga yang jauh. Jadi tetangga juga punya hak untuk kita berbuat baik kepada mereka, ya, terutama apabila tetangga ini adalah masih punya hubungan kerabat dengan kita. Wa qaluhu was-sahibi bil jambi, ya, qila innahu zawja wa qila sahibuka fis safar, ya. Ada pendapat yang mengatakan as-sahib di sini artinya apa? Az-zaujah, ya, pasangannya atau istrinya. Kemudian waqila sahibuka fis safar, atau temanmu dalam perjalanan, ya, temanmu dalam bersafar, ya. Li'annahu yakunu ila janbik, karena dia ada di sampingmu. Walikulli minhuma haqqun, ya. Fal ayah sholihah lahuma, dan ini berlaku bagi keduanya, ya. As-sahib di sini bisa artinya az-zaujah atau teman dalam perjalanan. Wa qaulu ta'ala aw ma malakat aymanukum, hada yashmal al-ihsana ila al-ariqa wal bahaim li'anna al-jami'a milkul yamin, ya. Dan juga terhadap hamba saya dan al-bahaim, ya, binatang-binatang ternak,
binatang-binatang peliharaan, karena itu adalah semuanya kepemilikan atau milik seseorang. Innallaha wa qaulu ta'ala innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Ya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai apa? Orang yang sombong dan membanggakan diri. Di sini disebutkan mukhtalan dan fakhura, ya. Mukhtal. Al-mukhtal, ini ada perbedaan antara dua kata ini. Al-mukhtalu fi hayati. Jadi al-mukhtal itu dia sombong dalam hay'ah, al-fi'l, ya, dalam perbuatannya, dalam sikapnya. Kemudian al-fakhur, ya, itu adalah fi qaulihi, ya, membanggakan diri, sombong dengan perkataannya, ya. Kalau sombong dalam hay'ah, dalam perbuatannya, misalkan apa? Ya, seperti dicontohkan ketika berjalan dengan sombong, ya. Kemudian al-fakhur, berkata, ya, mengeluarkan kata-kata yang dia itu menyombongkan diri, membanggakan diri dan merendahkan orang lain, ya, menghina orang lain, selalu memuji-muji dirinya sendiri, ya, merasa dirinya adalah yang paling hebat, mengatakan, oh, saya paling pintar, saya paling rajin, saya paling soleh, soleha, dan seterusnya, ya. Itu al-fakhur, ya, dua-duanya sombong, baik dalam perbuatan maupun perkataan. Wallahu la yuhibbu hadza wal hadza, dan Allah tidak menyukai keduanya, baik itu sombongnya dengan tingkah laku kita, ya, punya barang baru, tas baru, ya, perhiasan langsung dipamerkan, ya, dipertontonkan kepada orang lain, pada tetangganya, kepada teman-temannya, ya. Jadi baik dengan perbuatan maupun dengan perkataan, ya, Allah tidak menyukainya, ya, sifat sombong ini. Kemudian al-ayatul khamisah ila sabi'ah. Kemudian kita masuk ke ayat ke-5 hingga ke-7. Ya, insyaallah kita bahas sampai ayat ke-7. Ini berisi tentang 10 wasiat, ya. 3 ayat ini berisi tentang 10 wasiat atau 10 perintah. Yang ini merupakan termasuk inti dari ajaran Islam. Ya. Qaulu ta'ala, qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum. Ya. Artinya apa? Katakanlah wahai Muhammad. Ya. Ta'alau, kemarilah. Atlu 'alaikum, aku bacakan kepada kalian. Ma harama rabbukum 'alaikum, apa yang diharamkan Rabb kalian kepada kalian. Ya. Jadi pada masa itu ada sebagian kaum musyrikin yang mereka itu mengharamkan apa yang Allah halalkan, ya, dalam makanan mereka, minuman, ya, dan lainnya. Kemudian mereka menyandarkan pengharaman itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan Allah telah mengharamkan ini, Allah telah mengharamkan itu, padahal Allah tidak mengharamkan. Ya. Jadi mereka mengatakan sesuatu yang mengatakan ini haram, padahal itu dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah perintahkan kepada Nabi, katakanlah wahai Muhammad, ya, aku bacakan kepada kalian apa saja yang Allah haramkan. Ya. Jamaah rahimakumullah jami'an, al-khitabu lin-nabi sallallahu alaihi wasallam amarahullahu an yaqula lin-nas ta'alu ay aqbilu, ya. Jadi pembicaraan ini untuk Nabi.
Allah memerintahkan Nabi untuk mengatakan kepada orang-orang, untuk mengatakan kepada kaum musyrikin, ya, ta'alau, kemarilah, ya. Atlu, ya, aku bacakan ma harama rabbukum alaikum. Dan kita perhatikan di sini ma harama rabbukum alaikum. Apa yang Rabb kalian haramkan kepada kalian. Ma ismun mausul maf'ul li'atlu wal a'id mahdzuf wa taqdir ma harama rabbukum alaikum. Jadi di sini rabbukum, ya, harama rabbukum. Kenapa dikatakan rabbukum? Walam yakul, dan tidak dikatakan walam yuqalu ma haramallah. Tidak dikatakan apa yang Allah haramkan. Tapi di sini di ayat ini memakai kata Rabb, ya. Rabb kalian, li'anna rabba huna ansab haitsu inna rabba lahu mutlaqut tasarruf fil marbub, ya. Maksudnya apa? Di ayat ini Allah menggunakan kata Rabb. Ini lebih tepat. Kenapa? Karena Rabb itu mempunyai kekuasaan mutlak, ya. Dia bisa berbuat apa saja kepada hamba-hambanya. Dialah Rabb yang mengatur, yang menciptakan manusia, yang memberikan rezeki, ya, yang menciptakan alam semesta, yang mengatur alam semesta. Itulah Rabb. Maka di sini menggunakan kata Rabb, ya. Wal hukmu alaihi bima taqtadihi hikmatuhu wa qaluhu alla tusyriku, ya, agar, ya, kalian tidak berbuat syirik. Kemudian setelah itu wabil walidaini ihsana. Ya, ini sudah kita bahas perintah untuk berbuat baik kepada orang tua. Kemudian setelah tadi perintah apa? Yang pertama pengharaman, ya, atau perintah yang pertama itu adalah agar tidak berbuat syirik. Ya, ini yang terbesar. Kemudian berbuat baik kepada orang tua. Dan yang ketiga, wala taqtulu auladakum. Wa qalu ta'ala wala taqtulu auladakum. Ba'da an dzakara haqqal usul, dzakara haqqal furu'. Jadi setelah tadi disebutkan hak al-usul, ya, dari orang tua, ya, dan ke atas kakek, nenek, dan seterusnya. Allah sebutkan tadi hak mereka, ya, untuk kita berbuat baik kepada mereka. Kemudian Allah sebutkan hak al-furu', yaitu yang di bawahnya, di bawah kita, ya, al-furu', cucunya, anaknya, ya. Dan Allah mengatakan wala taqtulu, janganlah kalian bunuh auladakum, anak-anak kalian, ya, anak-anak kalian. Kenapa? Karena ini yang dilakukan oleh sebagian bangsa Arab, ya, tidak semuanya. Sebagian bangsa Arab pada masa itu, pada masa jahiliyah, mereka membunuh anak-anak mereka. Ya, ada banyak sebabnya. Kenapa? Takut masa depan mereka. Karena khawatir akan mendapatkan hinaan, ya, akan mendapatkan caci maki dari orang. Kenapa? Punya anak perempuan, ya. Maka sebagian dari mereka bahkan sampai mengubur anak-anak perempuan hidup-hidup, ya. Dan wal auladu fil lughatil arabiyyah yashmal az-zakar wal unsa. Dan yang dimaksud al-aulad, anak-anak, ini bukan cuma anak laki-laki atau anak perempuan saja, tapi dua-duanya, ya. Termasuk az-zakar wal unsa, anak laki-laki dan anak perempuan. Karena di dalam bahasa Arab kalau disebutkan aulad itu mencakup dua, ya, laki-laki atau perempuan. Kalau kita sebutkan abna, itu biasanya untuk anak laki-laki, atau banat untuk perempuan, ya. Sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain, ya. Allah telah mewajibkan kepada kalian tentang pembagian waris kepada anak-anak kalian. Lidzakari
mislu hadzal unsayain. Bagian seorang anak laki-laki itu sama dengan dua orang anak perempuan. Ya, dalam waris, ya, itu hak anak laki-laki itu sama dengan dua orang anak perempuan. Ya, jadi anak perempuan itu setengah dari anak laki-laki. Ya, di sini disebutkan aulad, ya, yang mencakup laki-laki dan perempuan. Ya. Kemudian wala taqtulu auladakum min imlaq. Janganlah kalian bunuh anak-anak kalian karena apa? Karena imlaq, karena kemiskinan. Ya, karena kalian miskin. Al-imlaku al-faqr. Ya. Miskin. Wa qaluhu nahnu narzuqukum wa iyyahum. Ya, ini fenomena yang terjadi di zaman jahiliyah dan sampai sekarang juga masih terjadi. Ya. Jadi ini adalah pengharaman untuk membunuh anak perempuan, ya, pengharaman untuk apa? Wala taqtulu, untuk tidak membunuh anak-anak laki-laki dan perempuan, ya. Kemudian sebabnya di sini disebutkan karena imlaq, karena miskin. Dan di firman Allah yang lain, wa qalu nahnu narzuqukum wa iyyahum. Ai idza abqaitumuhum fa inna rizqa lan yadiqu alaikum bi ibqaihim li'anna alladhi yaqumu bi rizqi huwallah. Ya, jadi nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kamilah. Jadi janganlah kalian takut, ya. Kalian takut membesarkan anak-anak kalian karena kalian miskin. Kenapa? Kamilah yang memberikan rezeki kepada kalian dan kepada mereka. Ya. Maksudnya, jika kalian tetap mempertahankan anak-anak kalian hidup, ya, maka sesungguhnya rezeki kalian, wahai para orang tua, tidak akan sempit karena keberadaan anak-anak kalian. Ya, tidak akan sempit. Allah sudah jamin rezeki setiap makhluk, rezeki setiap manusia, rezeki setiap anak sudah Allah jamin. Ya. Karena apa? Allah lah yang Maha Pemberi rezeki. Ya. Allah Ar-Razzaq, yang Maha Pemberi rezeki. Bukan manusia. Ya, bukan manusia yang memberikan rezeki, tapi Allah yang memberikan rezeki kepada setiap makhluk. Dan setiap manusia akan mendapatkan jatah rezekinya masing-masing. Sudah Allah tetapkan. Ya, sudah Allah tetapkan. Ya. Orang yang hidup, ya, lahir di dunia ini pasti ada rezekinya masing-masing. Tidak usah khawatir, ya. Tidak seperti prasangka orang-orang kafir, ya. Jangan ikuti mereka. Sebagian yang fenomena yang terjadi sekarang, ya, tidak mau punya anak karena hanya membebani hidup, ya, biayanya besar untuk makan, untuk tempat tinggal, biaya sekolah dan lain-lain. Ya. Tapi Allah sudah jamin. Allah ingatkan di sini, nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kamilah yang memberikan rezeki kepada kalian dan mereka, anak-anak kalian. Ya. Dalam surat ini Allah lebih dulu menyebutkan rezeki kedua orang tua. Ya. Kenapa? Karena ada perasaan takut mereka dalam keadaan miskin. Jadi di ayat ini min imlakin disebabkan karena mereka miskin. Karena mereka miskin, maka mereka khawatir, mereka berpikir untuk membunuh anak-anak saja. Ya. Anak-anak mereka bunuh saja karena miskin. Ya, miskin yang parah, imlak. Ya, kemiskinan yang parah. Ya. Maka Allah sebutkan di ayat ini, kamilah yang memberi rezeki kepada kalian, wahai orang tua. Namun kita lihat di ayat yang lain,
Wa bada'a huna bi rizqil walidain wa fi suratil Isra bada'a bi rizqil aulad. Wal hikmatu fi dzalika annahu qala huna min imlakin fal imlak hasil. Fa bada'a bi dzikril walidain alladaini amlaqa wa hunaka qala khasyata imlak. Nah, di ayat ini tadi disebutkan ya, karena takut apa? Takut karena miskin ya. Karena miskin. Janganlah membunuh anak-anak kalian karena kalian miskin. Sesungguhnya Allah yang memberikan rezeki kepada kalian wahai para orang tua. Disebutkan orang tua dulu. Tapi ada ayat lain yang menyebutkan wala taqtulu auladakum khasyata imlak, karena takut miskin. Ya, jadi ada dua ayat yang ini mirip. Yang pertama tadi karena miskin, jadi orang tua ini kondisinya sudah miskin. Ayat yang lain di surat Al-Isra ayat 31, wala taqtulu anfusakum wala taqtulu auladakum khasyata imlak. Ya, nahnu narzuquhum wa iyyakum. Ya, ini ada sedikit perbedaan ya. Kalau ayat yang di surat Al-Isra khasyata imlak, karena takut miskin, kondisi orang tuanya itu kaya. Cuma mereka takut kalau mereka memelihara, mereka punya anak-anak, mereka jadi jatuh miskin. Ya. Ini perbedaannya. Fauma ghaniyan lakinna khas yakhshayani al-faqra. Fabada bi rizqil aulad qabla rizqil walidain. Maka di ayat ini Allah sebutkan rizki anaknya dulu, ya. Nahnu narzuquhum, kami berikan, sesungguhnya kami berikan rezeki kepada mereka, kepada anak-anak kalian. Wa iyyakum, dan kalian wahai para orang tua. Dan di ayat sebelumnya dibalik. Ya, sesungguhnya kami berikan rezeki kepada kalian wahai orang tua, ya. Dan juga mereka anak-anak kalian. Intinya kedua-duanya baik karena dalam keadaan miskin ataupun takut, khawatir jadi miskin, tetap tidak boleh, ya, tidak boleh, dilarang, diharamkan untuk membunuh anak-anak. Jamaah rahimakumullah jami'an. Pengharaman berikutnya adalah apa? Wala taqrabul fawahish. Yang artinya janganlah kalian dekati ya perbuatan keji. Wala taqrabu al fawahish. Janganlah kalian mendekati perbuatan keji. Kenapa di sini tidak dikatakan saja janganlah kalian melakukan perbuatan keji, tapi Allah mengatakan janganlah dekati perbuatan keji. Apakah berarti boleh dilakukan? Ya tentu tidak. Ya. Lam yuqal la ta'tu li'anna an-nahya 'anil qurb ablaq minan nahyi 'anil ityan. Jadi karena larangan dengan kata jangan dekati ini itu lebih kuat, ya, lebih sempurna daripada larangan untuk melakukan perbuatan keji itu. Li'anna nahya 'anil qurbi nahyun anha. Karena larangan untuk mendekati itu juga sudah mencakup larangan melakukan perbuatan keji. Mendekati saja tidak boleh, apalagi sampai melakukannya. Ya, itu maksudnya. Wa amma yakunu dzari'atan ilaiha walidzalika haruma 'ala rajuli an yanzura ila al-mar'ati al-ajnabiyah. Oleh karena itu, maka diharamkan seorang laki-laki untuk melihat ya wanita yang bukan mahram, ya wanita asing. Begitu juga sebaliknya. Wa an yakhlu biha, dan juga untuk berdua-duaan dengan wanita yang bukan mahramnya, ya. Jadi di sini sudah jelas hikmahnya. Tidak dikatakan jangan lakukan, tapi jangan dekati. Artinya mendekati saja tidak boleh, apalagi melakukannya. Dan Allah sangat menjaga sekali, ya. Ini termasuk upaya pencegahan
agar jangan sampai terjadi, ya. Makanya Allah larang ya laki-laki dan perempuan yang bukan mahram untuk berduaan, berkholwat, ya. Karena disebutkan di hadis Nabi, ya, apa, laki-laki dan perempuan yang berduaan, kemudian ketiganya setan, ya, fima ma'na seperti itu. Wa an tusafiru al-mar'ah bila mahram. Ya, jadi tadi larangan untuk mendekati zina contohnya, ya. Allah tidak larang langsung. Allah tidak datang dengan kata janganlah berzina, tapi jangan mendekati zina. Kenapa? Allah buat pintu-pintu, ya, untuk mendekati zina itu tertutup, ya. Allah perintahkan kita untuk menjauhi pintu-pintu menuju kemaksiatan, ya. Maka Allah larang mendekatinya, ya. Maka bagi laki-laki, ya, dan perempuan yang bukan mahram ada aturannya dalam bermuamalah, tidak boleh berdua-duaan. Agar apa? Agar tidak ada zina, agar jangan sampai terjadi perbuatan zina. Jadi berupaya untuk mencegah, ya, menutup pintu menuju kemaksiatan serapat mungkin. Kemudian wan tusafirul mar'ah bila mahram, dan juga contohnya, ya, seorang wanita dilarang bersafar tanpa mahram, ya. Wanita sendirian dilarang untuk bersafar tanpa mahramnya, ya. Mahramnya itu siapa? Ya, contohnya apa? Ayahnya, saudaranya, kemudian pamannya, dan lain-lain. Nah, ini kita perhatikan larangan safar bagi wanita, ya. Biasanya akan muncul pertanyaan, ya, yang dimaksud safar itu apa? Apakah bepergian kemanapun itu nggak boleh sendirian atau tidak? Ya, jadi tidak ada penjelasan para ulama tentang hal ini. Yang dimaksud safar yang tidak boleh dilakukan oleh wanita tanpa mahramnya, ya, itu adalah safar yang pertama. Yang dimaksud safar adalah pendapat yang pertama itu jika sudah melewati kurang lebih 80 km, ya, baru dikatakan safar, ya. Jadi kalau sudah lebih dari itu sudah namanya safar. Sudah diharamkan bagi seorang wanita untuk pergi tanpa mahramnya. Pendapat yang kedua, kurang dari itu, ya, sekitar 30 mil atau 50-an kilometer, itu dikatakan safar. Pendapat yang ketiga mengatakan bahwa safar itu dikembalikan lagi kepada al-urf, kebiasaan, ya, masyarakat. Kalau dikatakan perginya seseorang wanita dari satu tempat ke tempat lain itu safar, berarti itu safar, ya. Kalau kebiasaan masyarakat tidak menganggap itu bukan suatu safar, berarti bukan safar, ya. Dan apakah kalau misalkan pergi ke pasar, ya, ke sekolah, ke pengajian juga dilarang? Ya, tentu tidak, ya. Yang dimaksud di sini adalah as-safar. Karena apa? Banyak mudarat yang akan terjadi, ya, jika wanita itu pergi tanpa mahramnya, ya. Kita ambil contoh, misalkan ada seorang wanita bersafar pergi ke kota lain, ya, misalkan dari sini ke
Surabaya, ya, mungkin dia akan naik pesawat, ya, singgah di hotel, ya, sendirian. Banyak ancaman, ya, banyak tindak kejahatan yang mungkin bisa terjadi pada dirinya. Ya, intinya Allah mencegah agar tidak terjadi kemudaratan itu. Maka di sini ada larangan bagi wanita untuk bersafar tanpa mahram, ya. Baik, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qaluhu ma dhahara minha wa ma batan, ya. Baik yang terlihat ataupun yang tersembunyi. Ya. Jadi tadi apa? Larangannya janganlah dekati perbuatan keji, baik yang nampak, yang terlihat ataupun yang tersembunyi. Ya. Qila ma dhahara fuhshuhu wa ma khafiya li'anna al-fawahish minha syai'un mustafhash fi nufusi jami'in nas wa minha syai' fihi khafa. Ya. Jadi kenapa disebutkan yang nampak maupun yang tersembunyi? Karena perbuatan keji itu, ya, perbuatan keji itu ada yang dianggap keji oleh seluruh manusia, ya. Ada seluruh manusia yang sepakat ini keji. Misalkan ya menzalimi orang, memukul orang, ya, membunuh orang. Dan ada juga yang samar, ya. Terkadang bagi sebagian orang itu dianggap bukan perbuatan yang keji. Waqila ma adhartumuhu wa ma asartumuhu fal idharu fi'lu zina wal iyadu billah muhajara wal ibton fi'lu sir. Ya, jadi dan ada pendapat yang mengatakan bahwa makna ma dhahara minha wa ma batan, jadi apa yang kalian tampakkan, perbuatan keji yang kalian tampakkan, dan wa ma asrartumuhu, dan yang kalian sembunyikan. Contoh perbuatan keji yang ditampakkan yaitu apa? Zina secara terang-terangan. Wal iyadu billah, ya. Kita berlindung pada Allah dari perbuatan itu. Wal ibtan fi'lahu sirran, dan juga yang sembunyi-sembunyi apa? Zina secara sembunyi-sembunyi. Wakila ma'adhu ma fuhshuhu wa ma kana duna dzalika, dan dikatakan juga, ya, perbuatan keji yang dimaksud ma dhahara minha adalah yang perbuatan keji yang besar, wa ma kana duna dzalika, dan yang di bawahnya. Li'anal fawahish laysat ala hadin sawa wa lihada jaa fil hadis, ya, karena perbuatan keji, perbuatan dosa, maksiat itu ya tidak sama kadarnya. Ada dosa yang besar, ya. Ada dosa yang paling besar, ada dosa yang di bawahnya, lebih rendah dari itu. Wa lihada jaa fil hadis alla unabbiukum bi akbaril kabair. Ya. Maukah kalian aku beritahu tentang dosa yang paling besar? Ya, wa hadza yadullu ala anna al-kabair fiha akbar wa fiha ma duna dzalika. Ini menunjukkan bahwa dosa, ya, dosa itu ada yang paling besar, ya, dan juga ada yang di bawahnya yang lebih rendah dari itu. Wa qalu wa la taqtulu anfusakum wa la taqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haqq. Kemudian larangan berikutnya, pengharaman berikutnya adalah apa? Janganlah membunuh jiwa yang haramallahu illa bil haqq, yang Allah haramkan, ya, kecuali apa? Kecuali dengan hak, dengan cara yang benar, ya. An-nafsul lati haramallahu hiya an-nafsul ma'sumah, ya. Jadi jiwa seorang yang Allah haramkan itu adalah apa? Yang dilindungi. Allah melindungi nyawa seseorang. Tidak boleh kita sembarangan membunuh orang, ya. Tapi yang dimaksud itu bukan hanya kaum muslimin saja, ya. Tidak hanya kaum muslimin yang diharamkan untuk dibunuh, termasuk juga orang-orang kafir, ya. Ada beberapa
jenis, beberapa macam orang kafir yang tidak boleh, yang haram untuk dibunuh. Kita tidak boleh sembarangan ya. Ya kecuali yang sudah jelas kafir harbi yang mereka menyerang kita, maka kita lawan. Tapi ada pun sebagian orang-orang kafir tidak boleh kita tumpahkan darahnya. Allah haramkan itu. Ya. Misalnya apa? Kafir zimmi, ya, orang kafir yang dia tinggal di negeri yang di situ kebanyakan kaum muslimin, ya. Dia tinggal di situ, jadi warga negara situ. Itu tidak boleh untuk dibunuh, ya. Dan dosa besar jika membunuhnya. Kemudian apa lagi? Kafir musta'min, ya, atau musta'man. Yaitu yang apa? Orang-orang kafir yang dijamin keamanannya, yang dilindungi oleh pemerintah. Ya misalkan ada utusan ya dari suatu negeri masuk ke negeri muslim, ya. Itu dijaga. Tidak boleh ditumpahkan darahnya. Misalkan duta besar ya, utusan atau orang yang berbisnis, berdagang masuk ke Indonesia misalkan, ya. Itu nggak boleh kita sembarangan untuk membunuhnya, ya. Atau juga orang-orang yang datang hanya untuk berwisata, itu ada jaminan perlindungannya, jaminan keamanannya, ya. Itu contoh ya, orang-orang kafir yang tidak boleh ditumpahkan darahnya. Illa bil haq, kecuali dengan cara yang benar, ya. Al-haq ma asbatahu asy-syar', apa yang ditetapkan oleh syariat. Jadi dengan cara yang benar itu bukan atas pendapat kita sendiri. Kita lihat, oh ini benar nih, itu ada orang kafir, kita bunuh. Menurut saya itu benar. Nggak boleh seperti itu. Tapi apa? Kebenaran itu ya patokannya adalah yang sudah ditetapkan oleh syariat, ya. Wal batilu ma nafahu asy-syar', ya. Apa yang dinafikan oleh syariat. Faminal haq alladhi asbatu syar' fi qatlin nafsil ma'sumah an yazni al-muhsan fayurjam hatta yamut. Dan contoh yang dibolehkan oleh syariat itu apa? Ya, membunuh orang itu haram. Tapi ada yang dibolehkan secara syariat. Ya dicontohkan di sini apa? Qatlun nafs al-ma'sumah an yazni al-muhsan. Jadi misalkan ada orang yang sudah menikah yang berzina, maka dia boleh, ya, hukumannya adalah hukuman rajam, boleh untuk dibunuh. Fayurjamu hatta yamut, dirajam sampai meninggal. Au yuqtal mukafi'ahu, ya, atau orang yang dihukum kisos, orang yang membunuh orang lain kemudian dihukum kisos, ya. Au yakhruj alal jamaah, atau yang keluar dari jamaah kaum muslimin, ya. Au yaqta at-tariqa, atau yaqta ut-tariq, kalau secara bahasa memotong jalan, tapi bukan maksudnya orang yang memotong jalan, ya. Yang dimaksud di sini adalah al-qati ut-tariq atau qutta ut-tariq, yaitu kalau istilah kita begal, ya. Begal atau perampok, ya. Jadi ini termasuk yang dibenarkan dalam syariat untuk dibunuh, tapi ada tata caranya, ya. Tentang qutta ut-tariq, begal atau perampok, ya. Itu orang yang melakukan tindak kriminal, ya, untuk dengan mengancam nyawa, ya, seseorang, atau ingin mengambil harta seseorang dengan ancaman nyawanya, ya, dan yang lainnya. Dan ini hukumnya tentang qutta at-tariq.
ketika ada perampok atau begal ingin mengambil harta kita, maka kita diperbolehkan untuk melakukan perlawanan, ya, apalagi dengan ancaman senjata, ancaman pembunuhan, kita boleh, ya. Bahkan ada hadis yang menyebutkan bahwa man yuqtal duna malihi fahuwa syahid, ya. Orang yang mati karena membela hartanya maka dia mati syahid. Jadi ulama telah bersepakat bahwa ketika ada qutta' at-thariq, ya, begal, kita boleh melawan, dan tapi dengan cara yang pertama, kemungkinan bahayanya paling sedikit, tidak sampai mengambil nyawanya. Kalau dia bisa lakukan itu, lakukan. Tapi kalau tidak ada cara lain untuk menghentikan perampok atau begal ini selain menggunakan senjata tajam misalkan, atau dengan cara apapun untuk membunuhnya, ya, maka dia tidak dituntut, ya, orang ini, si korban ini tidak dituntut atas kematian pelaku kriminal itu, ya. Nah, di sini kemudian, apakah wajib kita membela harta? Ya, ini tidak wajib. Ya, ini tidak wajib. Namun dibolehkan kalau untuk kita melawan. Tapi kalau misalkan kita merelakan, ya, daripada nyawa kita hilang, ya sudah, kita relakan. Ya, kita berikan harta kita. Tapi kalau dia mau melawan, itu diperbolehkan. Dan seperti tadi, kalau seandainya sampai terjadi pembunuhan, ya, maka korban ini tidak dituntut, ya, tidak ada tuntutan atasnya. Baik, mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Kita dengarkan dulu azan Isya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan setelah azan, ya.
Ya, kita buka sesi pertanyaan ya. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Ya, Afan Ustadz, bagaimana jika bersafar karena untuk sekolah atau bekerja? Mungkin ada paman mahram tapi di Jakarta. Kita ada di Bogor. Dan tetap ketika pulang ke rumah daerah Jateng atau Jatim tetap sendirian. Ya. Kalau misalnya di sini ya, kemudian ke Jateng atau Jatim itu sudah dikatakan safar, ya. Maka wajib bagi wanita ini untuk bersafar dengan mahramnya. Ya. Cuma masalahnya ada mahram namun tidak dekat sini ya, atau tinggal di daerah lain, misalkan di Jakarta, kita ada di Bogor, ya. Nah ini kalau kondisinya seperti ini, ya usahakan tetap untuk mencari mahram, ya. Pertama, usahakan sampai ya kalau sebisa yang dia mampu. Entah itu meminta pamannya, ya meminta waktu luangnya. Misalkan pamannya di Jakarta, bagaimana? Bisa nggak hubungi pamannya? Bisa nggak nemenin? Ada waktu atau tidak? Ya, bisa. Atau misalkan kita kalau bukan paman, ada saudara yang lain, ya, adik atau kakak yang mungkin bisa menjemput, ya, menjemput ke sini, itu lebih baik, ya. Usahakan tetap dengan mahramnya, ya. Adapun ada pendapat yang mengatakan boleh dengan orang yang dipercaya, ya, dengan orang yang dipercaya. Ada yang mengatakan seperti itu, yang dia dengan misalkan ada rombongan, ya, rombongan itu teman-temannya atau apa. Tapi wallahu alam, ya, saya tetap mengambil pendapat yang mengharuskan harus ada mahram, ya. Mungkin solusinya kalau tidak bisa saat itu, ya usahakan di waktu lain yang memungkinkan mahram ini bisa untuk menemani, ya. Atau kalaupun sebenarnya mahram ini bisa, terkadang ada yang seperti itu, ya. Mahram itu bisa untuk menemani safar. Namun alasannya adalah apa? Capek. Ada yang seperti itu, ya. Ada yang karena dia capek, ya, sebenarnya mampu, ya, dari sisi finansialnya, dari sisi tenaganya mampu, cuma tidak mau ribet, ya. Ada yang seperti itu, ya. Tapi intinya usahakan tetap ajak, ya, cari mahram yang bisa untuk menemani, ya. Mungkin seperti itu. Ada yang lain? Ada pertanyaan lagi? Ya, kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.